Saya kira lebih kurang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Cuma semua kita kembalikan fakta-fakta persidangan ini dalam pertimbangan majelis hakim nanti yang berdasarkan kewenangannya dan kita tinggal menunggu nanti tuntutannya seperti apa. Prinsipnya sebagai lawyer kita mempersiapkan dari pembelaan tadi Pak, bisa Bapak katakan? bagaimana? Dari pembelaan tadi, mungkin ada yang bisa Bapak katakan? Ya, saya kira ada beberapa hal yang sudah terklarifikasi oleh Pak Jeffrey bahwa untuk penganggaran tahun 2019 itu beliau nanti tiba di ujung, sehingga pembahasan untuk masalah GEMIM, masalah organisasi kemasyarakatan itu sudah lewat dan beliau tinggal melanjutkan untuk KPU dan Bawaslu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa proses pencairan beliau juga sudah jelaskan bahwa ketika tahun 2020 itu ada yang namanya SK Gubernur tentang pelimpahan kewenangan. Berdasarkan pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, PA dapat memberikan delegasi atau pelimpahan kewenangan kepada KPA. Dan ayat 3 mengatakan pelimpahan itu berdasarkan SK Gubernur. Nah, itu tegas sekali. Tidak perlu ada SK-SK yang lain ketika kemudian itu sudah di-SK-kan SK Gubernur terjadi pelimpahan kewenangan, maka kewenangannya bergeser. Ya kan? Kan yang dipersoalkan juga dalam persidangan bahwa ada LPJ yang belum masuk tapi tahap 2 sudah cair. Nah, saya bilang kita dudukkan dulu pada porsinya. Tanggung jawab siapa itu? Pada tanggung jawab siapa? Menguji tagihan itu jelas berdasarkan SK Gubernur tentang pelimpahan kewenangan dikaitkan dengan pasal 11 ayat 3 itu ayat 4 itu jelas. Pengujian tagihan termasuk SPJ itu ada pada kewenangan KPA. BUD tidak memiliki kewenangan menolak ketika SPM sudah di checklist dan itu ada checklist tentang SPM, karena kewenangan menguji bukan lagi kepada BUD, tetapi kewenangan menguji tagihan sudah ada pada KPA. Jadi tahapan-tahapan yang saya lihat seperti itu. Kesaksian Martinez yang menyatakan bahwa semua ada perintah dari. Nah, sekarang kalau untuk tahun 2019, ya kan? Keterangan Melki Martinez harus diingat itu bertentangan dengan keterangannya sendiri, ya kan? Dia mengatakan tanggal 5 Desember dia mengatakan ada proposal masuk 2019. Tapi kemudian berubah dia. Tanggal 5 Desember itu dalam keterangan Melki bilang proposal GEMIM sudah rinci. Ketika berita acara konfrontasi dia bilang belum rinci, ya kan? Dia bahkan di berita acara konfrontasi mengatakan proposal ada tapi belum rinci. Jadi dia setelah itu menyangkali tidak ada proposal. Itu yang saya bilang, kalau terdakwa ada perubahan di tahap penyidikan, memang ada berita acaranya. Tapi keterangan Melki ini memang jelas-jelas tidak konsisten dari awal. BAP tanggal 5 berubah, ya. BAP tanggal 5 bilang ada proposal. BAP tanggal 5 Desember bilang ada proposal itu rinci. Setelah itu berita acara konfrontasi jadi lain. Ada proposal tapi tidak rinci. Kemudian dia mengatakan bahwa ada perintah Jeffrey Korengkeng, ya kan? Dia dalam berita acara tanggal 30 Mei 2025 mengatakan bahwa Pak Jeff memerintahkan itu bulan Juli tahun 2019. Pak Jeff nanti masuk 20 Agustus 2019. Jadi artinya begini teman-teman, saya berharap kita semua bahkan publik jangan hanya melihat ada beberapa keterangan terdakwa yang berubah, tetapi keterangan saksi Melki Martinez yang jelas-jelas bohongnya tidak konsisten, itu kita harus lihat lagi sebagai fakta persidangan. Gitu. Ingat baik-baik. Waktu kita cek checklist, ya kan? Dicek, ditanya. Saya sendiri yang mengecek. Teman-teman lihat. Saya bawa checklist tentang data-data. Melki Martinez mengakui ada laporan pertanggungjawaban. Termasuk Ferni, karena yang menceklis itu mereka, yang menandatangani mereka. Kalau kemudian berita acara konfrontatif dan lain-lain berubah, jadi jangan sampai kita melihat ada sesuatu hal yang tidak terungkap. Ini faktanya. Saksi-saksi ini bohong juga kok. Ya kan? Saksi-saksi juga bohong. Saksi bohong ini menurut saya tidak bisa dilihat sebagai alat bukti yang berkualitas.
Dan kebohongan itu sudah mulai Kebohongannya, mari kita lihat, teman-teman lihat baik-baik. Saya bisa tunjukkan BAP Melki Martindas yang tidak konsisten. Ya. Berita acara tanggal 5 Desember bilang ada proposal. Kemudian tanggal 5 Desember bilang tidak ada rinci proposal. Habis itu berubah lagi di berita acara konfrontasi. Ya kan? Habis itu di bulan berubah lagi bilang tidak ada proposal. Ini kan keterangan saksi-saksi yang bohong. Akhirnya jangan sampai keterangan saksi yang bohong ini mengorbankan terdakwa. Gitu. Itu yang maksudnya saya, kita sama-sama bergumul mendoakan agar supaya fakta-fakta persidangan ini dicermati dengan betul-betul. Kita berharap ini akan terlihat siapa yang bohong sebenarnya. Ya kan? Ferni, jangan lupa, Ferni yang menandatangani checklist bahwa LPJ masuk. Kalau sekarang mengaku bilang tidak ada, siapa sekarang dosa siapa itu? Ya? Dia yang menceklis loh. Kalau sekarang berbalik kesalahan dia, itu harus ditanggung oleh Pak Jeff. Bagi saya, mari kita saksikan bersama lah. Sementara keadilan cairan tahap 1 yang tangan di 22,5 M. Ya, intinya Ferni Karamoy, Melki Martindas itu mereka melakukan checklist. Kalau sekarang mereka berbohong, berarti mereka bohongi Pak Jeff juga dong. Ya kan? Berarti ketika mereka pada waktu tahapan pencairan mereka bohongi juga Pak Jeff dong. Itu. Jadi saya bisa tambahkan sedikit supaya ada penciptaan opini yang tidak benar ini diluruskan. Kami berharap kepada media juga dapat memberitakan apa yang sebenarnya dan apa yang seharusnya. Ya, kami yakin bahwa media melakukan yang terbaik, gitu kan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami, bahwa kebohongan ini sudah tercipta sejak di penyidikan, di kepolisian, baik oleh Melki Martindas maupun teman-teman yang lain. Terus mana yang? Tapi saya mau menyatakan bahwa kami sangat menghargai persidangan ya. Sejak dulu sejak pertama dilakukan, kami sangat menghargai itu, dan kami juga akan sangat berharap bahwa majelis akan melakukan yang terbaik untuk kasus klien kami. Saya kira demikian. Oke.